Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak terasa ini sudah masuk minggu ketiga, mohon maaf. Minggu ketiga di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan di mana ibadah setiap muslim menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin. Untuk mendapatkan optimalisasi ibadah itu di bidang kesehatan gigi pasti harus ditunjang kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi atau saya ingin menyampaikan terkait beberapa hal yang bisa mengoptimalkan kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Jadi pada dasarnya saat berpuasa itu tidak ada perbedaan khusus bagaimana cara kita merawat kesehatan gigi dan mulut. Tapi karena selama puasa itu kita tidak mengkonsumsi makanan dari pagi sampai petang, maka ada beberapa hal yang berubah. Salah satunya adalah flow air ludah. Jadi flow air ludah kita itu memang dipengaruhi oleh asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, terutama makanan yang mengandung cairan, buah, terus kemudian minum juga kita terbatas, sehingga volume air ludah kita itu menurun. Sehingga wajar ya saat kita puasa itu, ini aja saya ngomong sebentar sudah mulai kering. Dengan air ludah yang menurun itu, dia akan mempengaruhi kondisi flora normal di rongga mulut. Salah satunya yang paling dipengaruhi adalah aktivitas antibakteri, di mana saat kita berpuasa ini dengan air ludah menurun, bakteri-bakteri anaerobnya itu juga akan meningkat. Bakteri di rongga mulut kita itu ada namanya bakteri anaerob, ada aerob, ada anaerob. Anaerob itu bakteri yang hidupnya tanpa oksigen. Dengan meningkatnya jumlah bakteri anaerob, di mana bakteri anaerob itu dia bisa memetabolisme sisa-sisa protein ya di rongga mulut, sisa-sisa makanan terutama protein, baik yang berada dalam lubang gigi, sela gigi, gigi yang miring misalkan, atau memang tidak dibersihkan, lupa gosok gigi, dan ditambah juga di pangkal lidah. Mohon maaf, jadi lidah kita itu kalau kita julurkan, di pangkal lidah itu biasanya banyak sisa-sisa protein. Yang apabila ini dimetabolisme oleh bakteri anaerob di rongga mulut, akan menghasilkan yang namanya vinyl sulfur compound. Jadi itu ada merupakan senyawa sulfur yang baunya tidak sedap. Sangat-sangat tidak sedap, sehingga menyebabkan bau mulut. Makanya saat puasa itu kenapa bau mulut kita meningkat, itu sebenarnya karena adanya sisa makanan terutama terutama protein, yang protein ini bisa menyelip di gigi yang berlubang, kadang-kadang juga di kerak-kerak gigi itu ya kan permukaannya kasar, gigi ujung yang miring, lidah yang tidak terbersihkan, sehingga kemudian di metabolisme dan menjadi bau mulut. Makanya saat puasa dianjurkan, yang pasti sebelum Ramadan itu sebisa mungkin kunjungi dokter gigi, lakukan pembersihan karang gigi apabila ada karang giginya. Kemudian apabila ada gigi berlubang, lakukan penambalan. Karena lubang itu pasti akan membesar. Dan kalaupun tidak sakit, minimal lubang itu akan menjadi tempat sisa makanan. Sehingga membuat bau mulut kita tidak sedap. Yang pasti bau tidak sedap itu mempengaruhi juga kualitas puasa kita. Berikutnya, hal-hal ya ini yang menyebabkan misalkan bau mulut kita yang kurang itu akibat adanya puasa kita itu kita tidak memasukkan gula ya, yang itu udah karbohidrat dalam bentuk nasi ataupun nasi ataupun di kue atau apapun, karena kita tidak makan. Dengan metabolisme karbohidrat yang menurun, sedangkan kita butuh energi, tubuh akan kemudian akan merubah produksi energi itu dari lemak. Makanya saat kita puasa kita menurun berat badannya. Lemaknya akan dimetabolisme, akan dipecah, ya, dipecah menjadi gula. Nah, proses pemecahan lemak menjadi gula ini itu akan menghasilkan senyawa keton yang ya memang akan menyebabkan bau mulut juga. Nah, sehingga saat puasa ini saya sangat menganjurkan untuk persiapannya ya, kontrol plak dengan sebaik mungkin. Kontrol plak itu apa sih? Apakah cukup sebenarnya dengan sikat gigi biasa? Ternyata tidak. Jadi kita kontrol plak nih ya,
untuk mencegah pematangan plak yang akan menimbulkan masalah nih kalau dibiarkan dalam waktu yang lama. Caranya yang pertama pasti secara umum gosok gigi. Gunakan sikat gigi yang yang lembut, terus kemudian gosok gigi dengan cara yang benar, tidak boleh ada cara menggosok gigi secara horizontal, harus memutar seperti ini, pakai yang lembut. Yang kedua, gunakan benang gigi atau dental floss atau flossing. Jadi di sela-sela gigi kita itu sering sekali tidak terbersihkan dengan sikat gigi biasa. Apalagi pada kasus-kasus gigi yang tidak rapi atau berdesakan. Sehingga dengan kita bersihkan dengan dental floss atau benang gigi tadi, sela-sela gigi tadi menjadi bersih. Itu juga akan meminimalisir atau mencegah cepatnya terbentuk plak baru atau kerak baru akibat kita membersihkan yang tidak maksimal. Berikutnya, kalau sudah dilakukan dengan flossing, juga bisa ditambahkan dengan obat kumur. Obat kumur diperlukan karena dia bisa membersihkan baik secara mekanis, karena kumur-kumur itu kan gitu ya, dia mendorong, memberikan tekanan secara mekanis ke seluruh permukaan gigi yang tadi sudah disikat, terus kemudian sudah di flossing, diakhiri atau disempurnakan dengan obat kumur. Jadi obat kumur selain dia membersihkan secara mekanis, dia juga bisa membersihkan secara kimiawi. Sehingga flora-flora tadi yang tidak normal, itu flora normalnya terkontrol, dan flora yang tidak normal atau yang patogen atau yang menyebabkan masalah tadi bisa juga tereduksi, sehingga kerusakan di rongga mulut akibat kita puasa, dimana tadi ya saya jelaskan di awal puasa itu nggak ada asupan nutrisi, nggak ada minum, sehingga flow air ludah itu menurun. Padahal dalam air ludah itu ada imunoglobulin A, dia berfungsi sebagai antibakteri. Nah, dengan semua dilakukan kontrol plak yang baik, dengan persiapan ke dokter gigi sebelum puasa optimal, insya Allah memasuki bulan Ramadan itu sebenarnya kondisi rongga mulut kita dalam kondisi prima. Dengan kondisi prima, insya Allah tidak menyebabkan bau mulut yang berlebihan. Tetap akan ada bau mulut, tapi terminimalisir, tidak sampai berlebihan. Nah, secara singkat saja, kalau nanti misalkan Bapak Ibu di rumah memiliki bau mulut, yang minimal dilakukan itu kalau masih belum sempat ke dokter gigi, bersihkan lidahnya. Karena di pangkal lidah itu banyak sekali sisa protein, sisa makanan terutama protein, yang kemudian akan dimetabolisme oleh bakteri anaerob menghasilkan tadi volatile sulfur compound, dan itu akan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Yang kedua, pakai benang, dibersihkan ya, dioptimalisasi lah. Terus kemudian dikumurin. Kalau nggak bisa pakai obat kumur, ya minimal kumur-kumur biasa, tapi dicukupkan gitu ya, dengan tekanannya yang cukup. Terus kemudian waktunya juga ya saat berwudu itu dioptimalisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.